Dalam dunia shinobi ternyata mereka juga memiliki tempat-tempat unik tertentu guna untuk persembunyian atau bahkan pelatihan khusus. Tempat ini umumnya sangat misterius atau bahkan jarang sekali diketahui para desa negara lain. Dan pastinya, seseorang yang akan masuk ke sarang tersebut harus berhati-hati, karena pasti banyak jebakan atau labirin yang berbahaya. Nah, Ishiki mencari Kawaki kemarin juga menjadi bukti setidaknya Konoha memiliki 2 tempat tersembunyi tersebut. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai tempat persembunyian terunik dan misterius di era shinobi. Oke, kita langsung ngebahas ke yang terbaru kali ini, tepatnya di chapter kemarin. Kejadian ini bermula ketika Sai, si mantan Anbu, mengusulkan dan ingin membawa Kawaki ke sebuah tempat yang jarang sekali shinobi Konoha juga tahu lokasinya. Di bawah tanah tersebut adalah hal yang masuk akal bagi Sai sarankan, karena dirinya adalah mantan Anbu bawah tanah. Tentu mengetahui seluk-beluk geografisnya. Tempat ini berada di markas khusus Anbu Akar. Ya, untuk pertama kalinya Konoha memiliki tempat persembunyian satu ini, dan hanya digunakan saat penting mungkin. Kita sendiri tidak tahu seperti apa bentuknya. Sudah pernah ditampilkan atau belum, yang belum ini hanya penjelasan Sai. Dan akhirnya disetujui Shikamaru dan Amado. Nah, menarik ini, tempat persembunyian ini memiliki barrier yang kebal akan kemampuan seperti Byakugan yang bisa menembus dinding sekalipun. Sasuke juga menambahkan tempat tersebut jika ini aman dari Ishiki. Sekarang sih emang aman ya, karena Ishiki sendiri sudah tidak di Konoha. Dia dilempar Boruto ke dimensi lain tersebut. Menarik kita nantikan tempat seperti apa yang dimaksud Sai ini. Tidak hanya itu, Konoha memiliki tempat persembunyian kedua sekaligus dahulu diisi oleh ninja-ninja elit dan komunitasnya. Ya, pasukan Anbune di bawah kendali Danzo. Ingat kan, jika Anbu Akar ini tinggal di bawah tanah, di mana mereka bisa menjadi pasukan yang mengejutkan bagi siapapun yang akan menyerang Konoha saat itu. Memang tempat persembunyian Kawaki berada di lokasi Anbu Akar, tapi ini tempatnya mungkin khusus. Namun untuk markas Danzo ini merupakan area yang luas dan sering ditampilkan di era masa lalu. Tempat ini terbilang berbahaya. Shinobi Konoha atau Anbu Konoha memang bisa masuk, tapi belum tentu bisa kembali ke atas lagi kalau Danzo tidak menginginkannya. Karena telah ada persetujuan antara Danzo Hiruzen jika masalah desa mereka bersama, tapi untuk orang luar tidak boleh masuk ke markas Root. Dahulu kala ada tragedi di mana Kakashi mencoba membawa Kinoe menjadi Anbu Konoha, dan saat itu diketahui Danzo serta para pasukannya. Nah, beruntungnya Hiruzen secara langsung turun tangan dengan membawa Anbu Konoha miliknya. Jadi memang sangat berbahaya markas Root satu ini. Sekarang belum pernah ditampilkan lagi di era Boruto sendiri. Ya, semoga kalau persembunyian Kawaki di area Root, semoga diperlihatkan kembali sisa-sisa peninggalan markas besar bawah tanah Anbu milik Danzo dahulu. Konoha memang memiliki 2 tempat tersebut yang semuanya bersumber ke satu hal. Ya, Anbu Akar. Selain itu kami pikir tidak ada lagi tempat persembunyian milik Konoha yang tidak diketahui negara lain. Tapi untuk 2 itu, mungkin datanya tidak terlacak dan jarang diketahui oleh para desa-desa dari negara besar. Pertanyaannya sekarang gini, sebenarnya ada nggak sih tempat persembunyian unik dari para shinobi sendiri atau bahkan milik negara besar lainnya? Jawabannya jelas ada. Kita mulai aja pertama dari Sunagakure. Kaze Kagegara saat era Boruto lalu telah menyembunyikan biju miliknya, si ekor satu di balik segel pasirnya tersebut. Sukaku disembunyikan di area tersebut karena Sasuke memberitahu jika salah satu Otsutsuki yang membawa pancing mengincar keberadaan para biju. Dan ekor satu adalah targetnya saat itu. Sebelum dimasukkan dalam teko unik itu, Shukaku awalnya disembunyikan di balik dinding pasir. Bahkan karena beberapa hal putranya ditugaskan untuk menjaga Shukaku dengan bantuan pasir hitam elemen magnetnya. Tapi karena kejadian penyerangan Urashiki saat itu, Shukaku sudah berada di bawah perlindungan Konohagakure. Emang gak diperlihatkan di mana Shukaku sekarang disembunyikan oleh Konoha. Yang jelas, Naruto sekarang yang melindunginya secara langsung. Dan Gaara sendiri sebenarnya juga sudah bukan Jinchuriki seperti dahulu lagi.
Dia adalah mantan seorang Jinchuriki. Selanjutnya kita masuk ke tempat persembunyian kedua, kura-kura besar. Nah, kalau ngebahas soal kura-kura raksasa yang pernah ada, jawabannya cuma satu ya, milik Kumogakure. Desa Kumogakure memang memiliki akses-akses unik untuk mengembangkan shinobinya menguasai kemampuan Jinchuriki. Mereka adalah desa yang para Jinchurikinya dianggap sangat-sangat sempurna dan bisa mengendalikan semuanya, dari mulai Bluebee, Yugitoni, atau bahkan Killer Bee. Ada satu tempat yang dahulu diberitahukan desa tersebut. Tempat ini jarang sekali diketahui oleh shinobi lain karena disangka hanya sebuah pulau besar. Namun ternyata ini adalah kura-kura raksasa ribuan tahun lalu yang dilindungi Kumogakure. Tempat inilah di mana para Jinchuriki melatih kemampuannya dan juga dilindungi sebuah barrier. Killer Bee saat melatih Naruto juga berada di tempat ini, di mana di balik hutan lebat dan kura-kura yang berjalan di air tersebut terdapat kehidupan di atasnya, di mana para hewan-hewan besar tinggal dan tempat Killer Bee melatih kemampuan biju serta teknik berpedangnya. Kura-kura ini dahulu sebenarnya sempat bocor informasinya karena Kabuto, di mana hanya ada satu hewan besar pula yang mampu menggulingkan kura-kura ini. Ya, dia adalah manda keduanya Kabuto. Saat ini di era Boruto sendiri, kami pikir kura-kura tersebut masih ada dan tetap dalam perlindungan desa Kumogakure tentunya. Lalu selain desa Kumogakure tersebut ada nggak sih tempat persembunyian lain? Kami pikir ada dua lagi. Ketiga ini adalah markasnya Orochimaru. Ini adalah salah satu tempat persembunyian paling seram bagi para shinobi asing untuk mendatanginya. Tempat persembunyian Orochimaru normalnya hanya memiliki satu pintu masuk, namun di dalamnya sangat luas sekali. Yang tambah menyeramkan lagi, tempat ini memiliki corak ular di bagian dinding-dindingnya dan hanya menggunakan penerangan api di sekitar area tersebut. Tempat persembunyian Orochimaru juga memiliki beberapa bagian di tempat lain. Sasuke pernah tinggal lama di salah satunya. Dahulu, saat tim Seven di bawah kendali Yamato mencoba mendatangi markas tersebut, mereka juga sangat berhati-hati karena ini markas bentuknya sangat membingungkan dan semuanya terlihat sama, semacam labirin yang membuat orang kebingungan sendiri. Karena hal inilah sampai-sampai Sai saat itu menggunakan Choju Giganya dengan menggambar tikus untuk mencari informasi keberadaan Sasuke. Desa Otogakure dahulu menjadi pusat dari markas besar Orochimaru di bawah pemimpinannya. Namun, karena beberapa hal, terkadang Orochimaru sering bergonta-ganti markas. Dan saat ini beberapa markasnya dijaga salah satu orang kepercayaannya, seperti Karin, Jugo, atau bahkan Suigetsu. Orochimaru yang saat ini di era Boruto juga tinggal di luar Konoha pun masih tetap diawasi keberadaannya oleh Yamato dan Jonin Konoha. Dan terakhir, keempat adalah markasnya dari Pain. Yang kami maksud di sini bukan tempat persembunyian Pain dan para Akatsuki di Amegakure tersebut, atau bahkan bangunan-bangunan tua yang sering ditampilkan saat Tendo di atasnya. Itu juga memang tempat persembunyian mereka sih. Tapi dahulu, di momen-momen akhir petualangan Pain ini, ketika menyerang Konoha, ia ternyata berpindah markas dan terbilang unik. Saat itu ia berada dalam balik pohon besar. Bahkan, di dalam pohon besar tersebut, juga ada Konan yang menjaga Pain Rikudo untuk menjalankan teknik-tekniknya dari para Pain. Penyerangan Konoha sendiri memang dikendalikan oleh Nagato di balik markas pohon tersebut. Di saat itu, Konan juga hanya menggunakan Bunshin ketika di Konoha, di mana tubuh aslinya menjaga Nagato. Kami pikir sampai saat ini tempat persembunyian terakhir Nagato dan Konoha di balik pohon ini adalah yang paling susah ditemukan oleh shinobi manapun apabila ia tidak memiliki kemampuan energi alam Senjutsu. Beruntungnya Naruto dahulu ketika ia memiliki teknik itu bisa merasakan cakra kuat dari balik pohon besar tersebut. Nah, dari kebanyakan tempat persembunyian biasanya, para shinobi telah merancangnya sedemikian rupa untuk melindunginya dari serangan musuh. Di era ini setelah kedatangan Ishiki, momentumnya kembali ramai lagi karena Kawaki sendiri juga diamankan di salah satu tempat tersembunyi di bawah tanah dalam area Anbuakar. Jadi kesimpulannya, umumnya setiap negara memiliki satu tempat khusus yang digunakan untuk hal-hal tertentu. Dan tidak sedikit dari mereka menjaga dan tidak membocorkan rahasia tempat itu. Di Kumogakure serta Konoha adalah contohnya.
Lalu bagaimana dengan para Otsutsuki sendiri? Ya, kalau para Otsutsuki jelas tempat persembunyian yang sangat sulit ditemukan dan dimasuki jika tidak memiliki kemampuan Gikukan. Mereka di level yang berbeda dan tempat persembunyian mereka adalah dimensi lain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai berbagai tempat persembunyian terunik dan misterius di era Shinobi. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.